Gini, yang terjadi di Pemkot Bandung adalah sudah menjadi ranah hukum. Karena sudah menjadi ranah hukum dan kuasanya ada di penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung, kita serahkan sepenuhnya pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan kita nunggu nanti hasilnya seperti apa. Tetapi saya meminta pada seluruh jajaran penyelenggara pemerintah daerah Kota Bandung untuk tetap bekerja dengan baik. Dan yang paling utama saya pesan adalah bekerjalah sampahnya segera diselesaikan. Bekerjalah drainasenya segera dibersihkan. Bekerjalah saluran-saluran airnya segera dikeruk. Ini yang penting. Kemudian bekerjalah tambah tukang sapunya, fret trotoarnya, dan lapis jalannya dengan hot mix yang halus. Karena ini kota. Dengan cara apa? Belanjanya diarahkan untuk Hai, what up? aduh, akhirnya ya kita jadi tahu nih, karena kan sebelumnya memang sering banget muncul dugaan adanya dukungan terhadap kebijakan gubernur ini suka bertentangan nih dengan Pemkot Bandung. Ya ternyata muncul nih dugaan korupsi yang didugakan kepada wakil wali kota Bandung, entah dengan wali kotanya ya. Tapi kalau tadi nyimak apa yang disampaikan Pak Deddy, ini kan seperti juga bisa jadi kayak teguran ya secara nggak langsung. Bekerjalah, perbaiki ini, perbaiki ini. Kerja, jadi disuruh kerja. Itu satu ya. Kedua, bisa jadi ini adalah clue atau sepilan dari gubernur kepada penegak hukum. Tolong nih dicek nih kerjaan-kerjaan yang ini nih. Ini nih nggak jalan nih. Karena bisa jadi uangnya bermainnya di sini nih. Kan gitu. Kan dugaan. Boleh dong menduga. Jadi memang kalau bekerja dengan KDM itu nggak cukup punya etos kerja yang bagus. Nggak cukup tuh. Lo kalau cuman pengen kerja aja sama KDM nggak cukup. Karena lu harus kerja pakai hati, lu harus kerja mempertimbangkan masyarakat. Jadi nggak semaunya, jadi nggak bisa tuh kerja-kerja yang autopilot yang datang jam 7, pulang jam 5 gitu kan. Udah kerja ketak-ketik pulang, kerja rapat, pulang gitu. Nggak bisa. Tapi harus benar-benar memikirkan dan juga menerapkan dan harus dikerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya langsung manfaatnya itu dampaknya bisa langsung terasa oleh masyarakat. Itu maunya KDM. Jadi nggak harus yang besar, mulai yang kecil-kecil aja kerjakan, tapi itu terasa sama masyarakat, gitu. Karena itu yang sedang dilakukan selama ini sama KDM. Jadi kalau cuma lu kerjanya karena pengen mendapatkan jabatan, terus bekerja, terlebih lagi lu yang punya hutang bayar kampanye, wah repot tuh. Biasanya umurnya nggak panjang. Baru-baru ini pun muncul pemberitaan di Riau ya. Iya di Riau kalau nggak salah. Ya kita lihat beritanya sebentar. Ini kan ya nggak lama juga karena memang dia tujuannya adalah untuk mencari pengembalian dari dana kampanye mungkin. Jadi buru-buru korupsi. Kita simak sebentar sebelum kita kembali lagi ke KDM ya habis ini. Gubernur Riau Abdul Wahid diduga terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK. KPK juga menangkap sejumlah orang dari swasta dan menyita sejumlah uang sebagai barang bukti. Senin malam, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi adanya penyelenggara negara yang terjaring dalam kegiatan OTT. Namun KPK belum bisa membeberkan kasusnya dan beredar informasi terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan di Dinas PUPR Provinsi Riau. Budi Prasetyo juga belum bisa merinci berapa jumlah penyelenggara negara dan swasta ini yang terjaring dalam OTT karena penyidik masih berada di lapangan. Para pihak yang terjaring OTT masih berada di Riau dan berencana akan diterbangkan ke Jakarta hari ini. Masih sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara. Ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, gimana? Dengan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi Gubernur. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Adanya sejumlah uang. Ini yang gue bilang bahwa kalau lu kerja sama Deddy Mulyadi bakalan susah gitu kan. Jadi kerja di tempatnya Pak Deddy ini gak bisa hanya niatnya kerja aja, tapi juga ngebangun untuk masyarakat gitu.
pakai hati juga kerjanya. Tapi kalau lu cuma kerja untuk tujuan untuk mengembalikan modal kampanye, ya selesai kayak model-model beginilah. Dan mungkin akan kelihatan lagi nih. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh akan cepat kerjanya, tapi dalam hal ngumpulin duit. Duitnya bukan untuk rakyat, tapi dicari duit mana yang bisa gua ambil nih, gitu kan. Beda sama gubernur KDM ketika dia melihat adanya uang yang sekiranya, ini kayaknya nggak terlalu penting gitu kan. Kalau orang yang otaknya korupsi itu kan masuk ke kantong pribadi, tapi melihat dana tersebut KDM mengalihkan untuk masyarakat. Itu bedanya KDM dengan para koruptor tadi. Itu sih kampanye bayar sih, kampanye ngeluarin duit banyak sih, jadinya repot sendiri. Oke, kita simak lagi KDM dengan sepak terjangnya di jalanan ya. Dan ini menurut gue salah satu gubernur juga yang yang peduli, yang tidak hanya secara teoritis dia menguasai, tapi secara prakteknya pun dia paham betul gitu. Jadi kalau ada ungkapan gubernur jadi ahli segala ahli, ya nggak apa-apa. Gue suka gubernur gue ahli segala ahli, karena dengan begitu kita jadi lebih jauh mempercayakan uang-uang yang kita berikan kepada pemerintah, pajak-pajak kita maksudnya kan, karena jelas akan ditangani oleh orang yang paham betul untuk apa. Perusahaan-perusahaan yang upah pegawainya rendah nggak bisa dapat lagi proyek tahun depan, nggak boleh. Saya blacklist lo nanti. Operator sini, alat berat. Ini operator. Berapa tuh ini sehari? 80-an. Hah? 90 ribu sehari. Oh, nama seminggu paling. Operator ini, operator itu alat berat ini 90 ribu sehari, lu bener? Paling seminggu itu paling hari mas 900. Kita berikut lemburan dari sana. Seminggu cuma 900 operator. Nah, ngitungnya per kilometer berapa? Berhari ya? Oh, tetap harian, tidak ngitung per kilometer. Sehari berapa? Ya, cuma segitu seminggu paling nyampe ukur 900-an. Seminggu itu 900, siang malam. Iya. Sekarang kan kerjanya nggak boleh malam. Iya, iya. Harus siang antara jam 9 Iya. sampai jam 12 karena malam hujan. Iya, iya. Hujan ngerjain pabrik kan jelek. Iya. Bapak 90 ribu. Iya. Di RAB-nya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu, Bapak nggak tahu ya? Tahu. Gajinya Bapak 90 ribu. Seminggu itu cuma dapat 900. oh lebih berarti. Kan kalau sehari berarti 150. Ya, itu berikut lemburan gitu kan. Oh, dengan lemburan itu Iya. Bapak 150 ribu dapatnya. Iya. Emang berapa jam kerja? Sama. Kalau di Harusnya borongan. Kan harusnya ngitung per kilometer, Pak. Pak, naon dia? Lawan lagi. Operator naon? Alat berat. Sabaraha sehari upah? 80. Hah? 80. 80 ribu. 80, paling seminggu dapat 800. Oh, murah. Dengan murah pisan. Harian, Pak. Harian. Ya, harian. Bukan kan ini kan kontraktornya berarti kan borongan, Pak. Kan mestinya kerjanya dihitung borongan dong. Hitungnya kan berapa kilometer, panjang berapa, lebar berapa, kedalaman berapa. Lu kalau mau akal-akalan sama KDM kelar. Gak bisa lagi lu akal-akalan karena dia mendetail. Atau harian. Harian kan upah ahli. Berarti Bapak kategorinya kan operator. Upah ahli saya tanya. Saya tanya kepala PU-nya. Pak Agung, kalau di RAB kontrak pekerjaan, upah operator finisher ya? Finisher, PTN. Operator finisher berapa? 180 sampai 220, Pak. Oh, upah Bapak itu seharusnya 180 sampai 220. Ya, oke. Ini upahnya cuma dapat 80. Nanti suruh di IC. Ya beda deh ya nu jalur di charter pasti. Nanti coba ke kontraktornya jangan bayar upah pegawainya rendah-rendah begini, Pak. Aing mah. Ya. Bapak upahnya itu 180 sampai 220. Batasan upah ahli. Bapak mah kategorinya ahli, Bu. Tapi segitu. Ya, usaha bapak gua untuk memperjuangkan masyarakat
Buat lu yang cuma nyinyir doang agak jelas. Gaji seharusnya di RAB, gaji operator ini berapa? Itu Pak kita kurang. Gak tahu. Mandor harus tahu. Itu Pak dari sekarangnya Pak dari di kantornya Pak dari. Iya, Mandor harus tahu. Saya lihat, mohon maaf ya, itu gaji operator alat beratnya, finishernya nggak sesuai ketentuan. Harusnya gajinya 180 sampai 230. Harinya Pak. Itu gajinya cuma 80 sehari. Ambilnya terlalu gede itu bosnya. Ayo sih ya. Wah, Di kantor. enggak, aku ngasih tahu nggak boleh pengusaha-pengusaha yang pokoknya nanti loh perusahaan-perusahaan yang upah pegawainya rendah nggak bisa dapat lagi proyek tahun depan, nggak boleh. Saya blacklist lo nanti. Pengawas nasa, Mamam. bapak pengawas, pengawas konsultan. Ya. Sudah sejak lama, berapa lama jadi pengawas konsultan? Udah lama Pak. Udah pengalaman. Ya. Ini berapa senti pak? Hah? Sentit aja. 5 senti. 3 senti. Iya. Udah diukur. Udah. Yang ini udah diukur. Udah. Coba lihat ukurannya. Ya itu Pak. Alat ukurnya mana bapak? Alat ukurnya mana? Enggak. Bapak ada mau alat ukur yang masih pengawas konsultan? Enggak ada Pak. Ya ada Pak. Ada yang lebih, ada yang kurang Ya. biasanya kalau jalan. Ukurnya gimana? Sok. Oke, Dar. Udah begitu. Ya, gampang pak, batasannya kan Oke, ini. oke. Hotmik bapak kan ini pak. Iya. Hotmik kan nanti rata pak. Nih, 7,7 Pak. 7,8. Iya. 7,8. Sebelah sini pak. Kan itu masih depan. Pinggir kan makin pendek. Iya Pak. 3 3. Nah, harusnya sebelah sini berapa senti? harusnya 4. 4 senti. Iya. 4. Berarti ini ngambil pak. Karena jalannya begini. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian ini kurang, Iya. kalau kemudian kurang ini meterannya, kurang volumenya, sikap bapak bagaimana? Oh ini Pak. Ini apa? Ditambah itu ditambah ini dibagi 2. Bukan pertanyaan saya ngerti pak. Ya. Pertanyaan saya adalah, bapak menemukan nih Kasul sebagai pengawas, kan bapak pengawas nih, Iya. sudah digaji oleh negara, Iya. oleh anggaran Provinsi Jawa Barat sebagai Iya. pengawas jalan, Ah. pembangunan. Kalau menemukan kontraktor mengerjakan volumenya kurang, bapak bagaimana sikapnya? Dibayar yang ada aja. Bayar yang ada, ya kan? Akhirnya uang yang dibayarkan menjadi berkurang. Ah. Karena menjadi berkurang, jadi APBD-nya tidak bisa dibayarkan 100%. Ya. Tidak bisa diserap 100%, pasti ada duit yang tersisa di kas daerah. Nah, kalau menurut saya, karena ini pekerjaannya masih, kalau ada kurang lebih baik pekerjaannya diselesaikan sesuai dengan RAB. Iya. Ini pembelajaran bagi para konsultan ya. Kayaknya nanti konsultan nih. Ini puridimensi konsultan Bapak. Iya. Puridimensi ini tenaga pengawas di lapangannya harus ngerti teknis. Bila perlu rekrut tuh anak-anak mahasiswa teknik sipil Iya. dari ITB, dari ITENAS, Terus dari graduate berbagai banyak. perguruan tinggi di Jawa Barat. Kan daripada mereka nongkrong di sekolah, di tempat kuliah, ada waktu kosong, mereka menjadi tenaga teknis, ngukur ini, dapat gaji, kemudian nanti bisa bantu orang tuanya, kuliahnya Gas, berkurang ayo. biaya. Kita pakai Ini dulu pengawas. dari Iya. konsultan Pak. Kayaknya nggak ngerti saya pengawasnya. Ngerti Pak. Bapak mah seneng ngeliat pengawas nggak ngerti teh. Oh, ngerti Pak. Oh, si bapak hulang-hulang tengartian pengawasnya. Kita pakai gemburnya di 65 Pak jadinya Pak. 65. Berapa? Gemburnya kita pakai di 6,5 cm. 6,5 cm. Oke. Jadi walaupun misalnya badan jalannya ada yang naik turun, Kan jalan tuh begini pak. Ya, Pak. Dari sana tinggi ke sini pendek. Iya, Pak. Ya, Elevasinya, Pak. Elevasinya. Jadi ngitungnya gimana? jadi Pak kita ngambil yang di sini Pak tentuannya Pak. Kalau BPK itu ngitungnya tidak akan ngitung yang lebih. Iya, Pak. BPK pasti ngitung Iya, yang jadi kita kurang. ngambil tentuannya di pinggir Pak. Jadi pinggir harus berapa senti? Nah, sekiranya misalnya 5 atau 6 Pak. Ini ya. enggak harusnya berapa senti sekarang? Kita kan kunci 5 Pak. 5. Oke, full. Apa harusnya? Harusnya 4. 5 itu konsultan sama ini. Harusnya 5. Berapa coba ini berapa senti? Gila, detail banget loh bapak gua. Iya. Ini ada tulisan di atas nih. Walcott sama Walcott kok bodoh banget. Ini kalian lagi peringatkan kalian sebenarnya. Dari awal lu berhadapan dengan bos yang suka turun ke lapangan, maka lu harus lebih sering di lapangan. Jangan kebalik. Kalau punya atasan yang suka turun ke lapangan, lu harus lebih sering lagi. Lu harus bisa ketemu kalau bisa sama dia nih. Dan ketemunya kalau bisa lagi kerja, jangan lagi ngopi atau main catur. Jadi ini memang
pasti apa ya, buat bawahan yang kembali tadi gue bilang, kalau cuma tujuannya cuma dapetin jabatan aja, maka akan repot menghadapi pola kerjanya KDM yang benar-benar menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirannya itu untuk bangsa, untuk daerahnya lah minimal sekarang ini kan, untuk Jawa Barat. Jadi lu bakal keteter sih, keteter. Lu harus benar-benar memang punya niat memang membangun Jawa Barat. Tuh, kalau cuma kerja aja, ya gini lah, jadinya kayak gini. Kembali 3, Pak. Pak, kan belum sampai dasar Pak. Ini kan Belum sampai dasar, ini ini tiga. udah kami setengah Pak jadinya Pak. Oke, jadi setengahnya di mana? Itu Pak tandanya Pak. Oke. Ya, set, Pak. Ya kan fokusnya di sini, Pak. Kan elevasinya begini. Soalnya landainya Pak, soalnya Pak. Kayaknya kurang deh, Pak. Karena ini kan nggak pas semalam Pak. Kurang kayaknya, Pak. Jadi kita Bapak 3 cm kan nyebutnya. Tindakan Bapak apa ketika mengetahui 3 cm? Seadanya gitu Pak. Bukan seadanya, minta mandornya koordinasi dengan pimpinannya untuk lapis ulang atau nambah volume. Bukan seadanya, agar nanti pembayarannya tidak dikurangi oleh kurangnya volume. Nanti uangnya ngendap di kantor pemerintah daerah. Kan sayang, katanya uang nggak boleh ngendap. Ya, kayaknya sama teknis Bapak kurang menguasai. Nyenyenggol lagi masalah endap mengendap, nggak mau nih. Memang kalau memang sudah terjadi, mau tidak mau dihitung yang sesuai pekerjaan. Tapi kalau ini kan maksudnya KDM, pekerjaannya masih berlangsung, jadi masih memungkinkan untuk menambahkan volume gitu. Ketimbang dibiarin aja, ntar malah sisanya terlalu banyak nih yang ngendap di anggaran pemerintah. Udah Pak. Bukan udah. Kayaknya Bapak sama teknis kurang menguasai. Maksudnya? Sama Bapak nih konsultan nih, Iya. konsultan pengawas. Iya. Kayaknya konsultan pengawas Bapak kurang menguasai masalah. Masalah apa ya Pak? Ya masalah ini, Bapak. Bapak kan konsultan pengawas jalan. Iya. Kayaknya Bapak kurang menguasai masalah jalan. Aduh, aing mah Bapak kayaknya memang konsultannya milih yang gampang aja, yang gajinya bisa rendah. Ya bukan apa-apa, saya mah harus menurin, saya itu APBD ini Pak, harus benar kelolanya. Nih pada ngahuleng. Kamu operator gajinya berapa gajinya? 80. Pak, bosnya masih gajinya rendah-rendah nih. Iya nanti harus benerin lah. Nggak mau saya. Ada duit. Kerja yang benar. Ya, makasih ya. Bagi teman. Yuk. Kasihan. Pak, Pak. Ya. Nggak cuma domelin, dikasih tahu gitu kan, bagaimana sebenarnya bekerja, tapi dikasih uang juga. Ini bentuk apa ya, support aja gitu, nggak seberapa mungkin gitu kan, tapi minimal mereka ada apa ya, rasa termotivasi untuk memperbaiki. Ini cara-cara pemimpin kayak gini nih keren sih. Jadi nggak cuma marah-marah, tapi dengan cara penyampaian juga enak juga tadi kan kalau disampaikan ke KDM. Tapi emang itu harus diluruskan gitu kan. Bapak yang tadi kan memang statusnya pengawas, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang walaupun sedikit, tapi kalau itu ditotal dengan jumlah kilometer yang panjang, maka kerugiannya lumayan gitu loh kalau dia tidak mengetahui. Kalaupun mengetahui dan dibiarkan, maka pembayaran hanya sebatas pekerjaan yang dilakukan. Yang akhirnya ada sisa anggaran. Jadi nggak mau dianggap mengendapkan lagi. Aduh. Tapi itulah karakter KDM. Jadi kembali lagi, pemerintah, seluruh pejabat pemerintahan di daerah Jawa Barat memang harus memahami karakter dan mengerti apa yang coba dilakukan oleh KDM dan coba diikuti aja gitu. Karena apa yang dilakukan kan memang untuk keadilan bersama gitu, untuk masyarakat merasa adil karena dia sudah mengeluarkan uang dan dia mendapatkan jalanan yang memang bagus gitu kan, dan layak dan awet kan gitu. Aduh, ya udah deh, cuy. Sampai sini, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Bungkus.